Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajaddahu bastatan fil ilmi wal jismi wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal jalali wal ikram. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, lindungilah kami dari sekalian fitnah, fitnatu minad dajjal. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Jika ada saudara kami yang sakit, sembuhkan ya Allah, lapangkanlah urusannya ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama saya dalam tausiah Islami seperti mana dalam niat awal kita. Kita jadikan media ini sebagai media takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semakin hari semakin bertakwa kepada Allah. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang memiliki ilmu agama. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mengingat suasana pada saat ini yang lagi viral-viral, ya, masalah ilmu sihir, ilmu santet dan sebagainya. Sesungguhnya suasana yang viral itu kita sudah ketinggalan jauh, nun jauh. Ya. Kenapa? Karena perkara sihir, perkara magic, santet, tenun, teluh itu sudah ada jauh-jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Artinya, kapankah timbulnya pengetahuan ilmu tentang sihir menyihir? Kapankah timbulnya pengetahuan ilmu tentang santet menyantet? Istilah, sekali lagi, bahasa tiap-tiap daerah itu masing-masing. Ada dengan sebutan bukhul-bukhul, ada sebutan jampih-jampih, ada sebutan ya santet dan sebagainya. Pada dasarnya itu semuanya di bawah garis sihir. Ya, syihrun mubin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini aku berbagi pengalaman kembali tentang masalah ilmu sihir. Ya, insya-Allah pengalaman ini bermanfaat buat sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun engkau berada. Sekali lagi, yang namanya sihir itu semuanya biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita kembali kepada Al-Qur'an, ya, wa'tasimu bihablillah, kita berpegang dengan Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Boleh dibuka surat Al-Baqarah ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Ya, wattaba'u, dan mereka mengikut-ngikutin apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa mulki Sulaiman, pada masa Sulaiman alaihissalam menjadi raja di raja. Itulah awal mula ilmu sihir berlaku di atas dunia ini. Di saat Nabi Sulaiman menjadi seorang raja, raja king of the king pada zaman itu, para syaitan-syaitan itu membisikkan kepada orang-orang Yahudi tentang ilmu sihir tersebut. Dan syaitan, ya, menyatakan dirinya kepada orang-orang Yahudi bahwasanya menuduh, sekali lagi, mereka syaitan-syaitan itu menuduh Nabi Sulaiman menggunakan sihir sehingga Nabi Sulaiman bisa berdialog dengan semua makhluk.
bahkan bangsa jin sekalipun tunduk patuh kepada Sulaiman alaihissalam. Sahabat-sahabatku, dari situlah asal mula ilmu sihir berlaku di bumi ini. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 102 yang nanti akan saya ajarkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kesimpulan dari ayat 102 ini bagaimana pertitik persoalannya kita mulai. Baik. Di dalam lanjutan ayat 102 Al-Baqarah, maka Allah menerangkan kepada kita, ya, pada masa kerajaan Sulaiman dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Ini tuduhan, ya, tuduhan syaitan kepada orang Yahudi bahwasanya Sulaiman alaihissalam menggunakan sihir sehingga mereka melihat takjub. Sulaiman bisa berdialog dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, jin dan memerintah alam semesta ini dengan izin Allah. Sahabat-sahabatku, lanjutan ayat ini Al-Baqarah 102, ya. Di situ Allah memberi ujian, ya, sekali lagi kepada orang-orang Yahudi itu sehingga mereka belajar dengan syaitan. Sekali lagi, mereka berguru dengan syaitan yang Allah tugaskan, sekali lagi, untuk mengajarkan ilmu sihir, ya, yaitu yang disebut dengan Harut dan Ma'rut di kota Babylon. Nah, sahabat-sahabatku, dari situlah akar mulanya tentang ilmu sihir itu. Dan terus berkembang sampai sekarang. Sejarah juga mencatat berkembangnya ilmu sihir itu juga berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW dan sampai hari ini. Sekali lagi, pada saat ini para tukang sihir mereka memiliki, ya, guru yang kita sebut dengan Dajjal laknatullah alaih. Itulah guru para tukang sihir. Pertanyaannya, apakah umat Islam mau jadi korban sihir? Inilah yang akan kuajarkan, kubagikan pengalaman ini kepada sahabat-sahabatku. Bagaimana jika, sekali lagi, saudaramu, keluargamu, temanmu, tetanggamu, jiranmu, sesama muslim disihir, disantet, diguna-gunain, apakah engkau bisa menggunakan sihir juga? Tentu jawabannya pasti bisa. Karena berdasarkan Al-Quran, sihir itu berlaku apabila diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sahabat-sahabatku, bagaimana caranya kalau kita disihir orang? Bisakah kita menggunakan sihir juga? Sebagai seorang mukmin dan muslim, itu perbuatan syirik apabila kita mengerjakan satu pekerjaan sihir. Makanya sekali lagi sahabatku, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ud'uni istajib lakum, minta kepadaku pasti ku beri. Kemudian ad-du'a silahul mu'minin, doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Oleh kerana itu, sahabat-sahabatku, gunakanlah doamu untuk menyantet, untuk menyihir orang-orang yang berniat dengki kepada dirimu. Caranya, baik, dengarkan baik-baik, pahamin dan ikutin. Sekali lagi, Al-Quran adalah sebagai wahyu. Al-Quran adalah sebagai wahyu Allah. Wahyu itu adalah hayyu. Hayyun artinya yang menghidupkan. Sekali lagi, benda apapun yang engkau pegang, apabila engkau bacakan Al-Quran, sahabat-sahabatku, ya, contoh, benda apapun yang kita pegang, sudah, kita bacakan ayat Quran, maka benda itu akan hidup. Karena
Al-Quran itu adalah wahyu. Faham sampai situ? Nah, oleh kerana itu sahabat-sahabatku, apabila engkau ingin mencoba menyihir sebuah benda dengan menggunakan kekuatan ayat Quran, silakan. Semuanya biiznillah, dengan izin Allah. Latih dirimu, praktekkan. Apa umpamanya yang kau baca, bacakan kepada benda tadi. Contoh, umpamanya ini ada sebuah benda. Benda ini mau kau masukkan ke dalam perut orang. Ya, bacakan ayat Allah yang berkaitan dengan benda tersebut dan putuskan iktikadmu, masuk kau ke dalam perut orang tersebut. Cukup seperti itu kalimatnya. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah wahyu yang menghidupkan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada tausiah kita ini memberikan suatu pelajaran kepada kita umat Islam agar jangan konyol. Sekali lagi, agar kita jangan konyol, jangan mau diperbudak dengan santet, sihir dan sebagainya. Itu maksud dan tujuan kita. Sehingga kita gunakan doa sebagai senjata. Ad-doa silahul mu'minin. Perbanyaklah berdoa. Semoga kita terhindar dari perbuatan sihir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.